Bruce yang sudah di atas angin menyelesaikan pertandingan itu dengan satu tendangan kilat yang membuat Hoffman tidak mampu berdiri lagi. Hoffman dinyatakan kalah dan Bruce keluar sebagai juara baru pada pertandingan karate se-California di tahun itu. Malam itu mereka pulang ke rumah Paman Shao, di mana istri Paman Shao sudah siap menyambut mereka dan mempersiapkan hidangan spesial untuk merayakan kemenangan mereka. Saking senangnya, ibu ini rupanya sudah repot-repot mempersiapkan hidangan itu sejak siang tadi, yang seketika itu membuat mereka khawatir pada kesehatannya karena sudah kelelahan. Tetapi ibu ini mengatakan bahwa ia kini sudah merasa lebih baik. Lagi pula, tidak ada hal yang lebih menyenangkan ketika melihat seorang warga Cina mampu mengangkat derajat mereka yang notabene masih dibayang-bayangi perilaku rasis pada masa itu. Paman Shao juga terlihat tetap bersemangat bersama mereka dan menghabiskan malam itu dengan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Sementara itu di tempat lain, tampak Hoffman rupanya sangat penasaran dan menonton ulang rekaman pertandingannya saat menghadapi Bruce yang tadi. Ia terkesima dengan kemampuan Bruce dan lalu menemuinya keesokan hari untuk mengenal Bruce lebih dekat lagi dan bisa saling bertukar pengalaman bela diri seperti yang Bruce inginkan. Dari sini Paman Shao, Kimura, dan Jesse bisa melihat dan mengenal pribadi Bruce lebih dekat lagi, yang saat itu sangat tulus mengajari orang-orang di sekitarnya, mewakili hasratnya yang sangat luar biasa pada dunia seni bela diri, di mana hal itu juga pernah Kimura rasakan sebelumnya saat ia pertama kali mengenal dan belajar dari Bruce Lee. Pengalamannya bertanding di Oakland ini rupanya telah membuat Bruce sempat berpikir untuk membuka perguruannya di sana. Ia menceritakan hal itu kepada Hoffman dan Hoffman sangat mendukung rencananya itu. Tetapi berbeda dengan Kimura, ia belum sepenuhnya setuju karena menganggap rencana tersebut terlalu terburu-buru. Ia mengingatkan Bruce untuk memikirkan matang-matang dulu semuanya karena Bruce masih memiliki kehidupan di Seattle yang tentu tidak bisa ditinggalkan dalam sekejap, terutama terkait pendidikan dan hubungannya dengan Linda. Paman Shao yang dulunya pernah diajak Bruce untuk bergabung bersamanya mengelola perguruan ketika di Seattle, kali ini juga dibujuk lagi oleh Bruce. Kalau misalnya nanti saya jadi pindah ke Oakland, kira-kira Paman Shao bisa ikut gabung atau tidak? Mendengar pertanyaan itu, Paman Shao menceritakannya kepada Yuru. Dari sini ibu Yuru kemudian tanpa ragu sangat setuju dan mendukung Paman Shao. Yuru merasa sangat perlu bagi Paman Shao bisa mendampingi Bruce, selain demi kesuksesan Bruce, juga demi kebaikan Paman Shao sendiri. Yuru merasa bangga dan senang melihat kehadiran Bruce yang sangat berdampak kepada Paman Shao. Ia seperti melihat ada gairah tersendiri dari suaminya ini ketika berurusan dengan Bruce. Ia merasa berdosa dan tidak ingin terus-terusan membuat Paman Shao seperti terkurung dalam dunianya yang selama ini terlihat sibuk mengurus dirinya yang sedang sakit keras. Terlihat Paman Shao seperti tidak terlalu ingin membahas hal tersebut, tetapi Yuru tampak sangat serius dan bahkan meminta Paman Shao untuk berjanji padanya. Malam itu, Paman Shao pun memutuskan untuk ikut Bruce Lee. Sekembalinya ke Seattle, Bruce membicarakan tentang keinginannya ini kepada Linda, yang saat itu membuat Linda senang pada rencana tersebut, tetapi tidak menyarankan itu semua dilakukan sekarang, mengingat Bruce masih dalam masa aktif kuliah. Bruce bingung dan menceritakan lagi tentang angan-angannya tadi kepada Paman Shao. Di sini Paman Shao memberikan pencerahan tentang bagaimana sebaiknya Bruce mengambil keputusannya. Paman Shao memposisikan dirinya seperti orang tua bagi Bruce Lee yang sangat mendukung cita-cita anaknya selama keinginan itu baik untuknya. Ia merasa Bruce kini sudah dewasa dan sudah bisa mempertimbangkan mana yang terbaik untuknya. Dan dari pembicaraannya dengan Paman Shao ini, rupanya Bruce merasa dapat dukungan dan sudah sangat mantap dengan keputusannya. Tetapi ia lupa bahwa Paman Shao jarang berada dengan mereka di sana dan tidak terlalu paham dengan kondisi kehidupan sehari-hari mereka di kota Seattle itu. Kimura masih menentang rencana Bruce tersebut, tetapi Bruce tetap ngotot pada keputusannya. Ia bahkan langsung mengurus pemberhentiannya dari kampus keesokan harinya, yang membuat Profesor Ken juga tidak bisa berbicara banyak. Ia juga dapat penolakan dari Linda yang menilainya terlalu bertindak gegabah dan mengecewakan karena Bruce tidak mendiskusikan hal ini lebih lanjut dengannya. Bruce terlalu terbawa perasaan senang saat di hari sebelumnya Linda seperti tampak setuju. Padahal waktu itu Linda menyarankan agar Bruce selesaikan dulu semua urusan di Seattle. Linda bahkan menolak lamaran Bruce yang saat itu ingin segera menikahinya. Bruce melamarnya semata-mata untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak melupakan Linda hanya karena sangat berhasrat untuk mengejar mimpinya.
Semua orang tampak kaget dan belum siap sama sekali dengan keputusan Bruce ini. Tetapi memang Bruce yang wataknya sangat keras dan selalu fokus pada tujuan, sudah benar-benar siap pada rencananya ini dan tidak memberi pilihan yang baik kepada teman-temannya. Saya sudah memutuskan semuanya, jadi siapa yang setuju dan ingin ikut dengan saya, mari kita sama-sama jalan. Pertengkaran Bruce dan Linda rupanya bisa berakhir keesokan harinya di saat Linda menyadari betapa dia mencintai Bruce dan setuju untuk menikah dengannya. Ibu Linda juga tidak bisa berkata banyak selain mendukung Linda karena menganggap anaknya ini sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan terbaik baginya. 你这是干什么呀？当然可以。可是你借戒指干什么呀？啊，琳达已经答应嫁给我了。什么？ Singkat cerita, pernikahan ini pun dirayakan. Dan mulai saat itu, hari demi hari keduanya mempersiapkan segala sesuatu untuk kepindahan mereka ke Auckland, di mana Linda juga memutuskan untuk berhenti kuliah sama seperti Bruce. Seiring berjalannya waktu, Blair juga memutuskan ikut pindah ke Auckland walaupun awalnya John sempat menentang keputusannya tersebut. Lalu Jessie diam-diam menyampaikan isi hatinya kepada Kimura tentang bagaimana ia bisa melanjutkan kehidupannya jika tidak ada teman-temannya yang selama ini menjadi tempatnya bernaung. Ya, tidak diceritakan dalam film detailnya seperti apa, tetapi dari percakapan ini, tampaknya Jessie masih belum bisa keluar dari perasaan takutnya terhadap orang-orang yang sering bertindak rasis kepadanya. Kini tiba saatnya Bruce untuk berangkat ke Auckland, di mana semua teman-teman dekatnya juga akhirnya memutuskan untuk ikut. Di awal-awal harinya di Auckland ini, setelah Bruce mendapat rumah sewa yang sempurna baginya, ia kembali ke Seattle untuk datang menjemput Linda. Sementara Paman Shaw bertugas untuk lanjut membicarakan terkait kontrak gedung yang juga sudah mereka lirik di hari sebelumnya. Tetapi di sini Paman Shaw menemui sedikit kendala. Selain biaya sewa yang mahal, pemilik gedung ini juga meminta agar pembayarannya bisa diberikan untuk 6 bulan ke depan sekaligus, yang tentu saja hal itu sangat tidak mungkin bisa Bruce penuhi untuk saat ini. Di hari itu, Paman Shaw pulang ke San Francisco dan membicarakan tentang biaya sewa tadi dengan Yuru. Dari sini, Yuru lantas menyarankan agar Paman Shaw membantu Bruce menyewa gedung itu menggunakan sisa uang tabungan mereka yang didapatkan dari hasil penjualan rumah mereka yang ada di Hong Kong. Tentunya Paman Shaw menolak permintaan tersebut karena uang ini sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari untuk biaya pengobatan Ibu Yuru. Pengobatan Ibu Yuru sendiri sudah diputuskan oleh dokter bahwa tidak ada jalan lain yang bisa mereka tempuh selain tindakan operasi. Tetapi ibu ini tidak mau dioperasi dengan dalih ia yang bisa merasakan sendiri kondisi kesehatannya. Ia seperti sudah bisa merasakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi daripada uang itu terpakai sia-sia, akan jauh lebih baik jika dipakai untuk kegiatan yang sudah berjalan dan pasti-pasti saja. Kira-kira seperti itu yang dikatakan Ibu Yuru kepada Paman Shaw. Bruce sangat berat menerima uang itu saat Paman Shaw memberikan kepadanya. Bruce sudah paham betul kondisi Paman Shaw dan kebutuhan rumah tangga mereka, tetapi Paman Shaw mendesak agar uang itu bisa dipakai. Satu hari menjelang Bruce akan membayarkan uang sewa tersebut, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Ibu Yuru dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin parah, dan di rumah sakit ini, Paman Shaw yang tengah panik masih saja mencegah Bruce menggunakan uang tadi untuk membiayai pengobatan Ibu Yuru. Ia sekali lagi menegaskan bahwa uang itu memang sudah menjadi keinginan istrinya untuk mendukung kegiatan Bruce. Tetapi Bruce bersikeras karena sudah jelas kesehatan bibinya adalah hal yang paling utama untuk saat ini. Lalu Bruce menitip pesan kepada Linda untuk menemani Paman Shaw di rumah sakit, sementara dirinya pergi ke tempat lain untuk sebuah urusan. Bruce teringat pada ucapan Paman Shaw yang menceritakan padanya beberapa hari lalu tentang permintaan Ibu Ruby agar Bruce bisa menunjukkan performansnya pada suatu acara perkumpulan warga Cina yang mana pertunjukan ini juga diiming-imingi adanya sebuah bayaran. Dan setelah selesai menunjukkan atraksinya, Bruce menerima bayaran dari Ibu Ruby. Di sini Bruce mengatakan sebenarnya ia tidak mau menerima bayaran ini karena bertentangan dengan hati nuraninya dan aturan dasar dalam seni bela diri mereka. Ia merasa malu tetapi mau tidak mau harus menerima uang itu karena bertujuan untuk membantu Paman Shaw. Setelah mendengar semuanya, Ibu Ruby mengerti dengan kondisi itu dan lalu menitipkan juga sejumlah uang sebagai tambahan untuk membantu Paman Shaw. Namun sayang, sekembalinya Bruce ke rumah sakit, ia sudah terlambat. Nyawa Ibu Yuru sudah tidak bisa tertolong lagi, yang sontak membuat Bruce merasa sangat kecewa. Singkat cerita, perguruan kungfu ini pun resmi dibuka.
Linda juga tampak kini sudah hamil. Bruce dan kawan-kawan mendapat respon yang cukup baik dari warga Auckland dan aktivitas kelas kungfu ini juga dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak lama setelah itu, sebuah bibit masalah baru pun muncul yang akan mengancam keberadaan Bruce dan perguruannya. Kita kilas balik sedikit di video part 1, 2, dan 3 di saat Bruce masih tinggal di Hong Kong. Bruce sempat buat masalah dengan perguruan kungfu yang dibina Master Wang Yunchen, di mana Yellowbread yang merupakan salah satu murid kesayangan dari Master Wang, bisa dibilang adalah musuh bebuyutan Bruce di kehidupan luar sekolahnya. Rupanya, setelah peristiwa terakhir yang juga melibatkan Bruce di kala itu, Master Wang Yunchen harus menahan malu di hadapan para warga Hong Kong dan pindah ke Amerika. Begitu juga dengan Yellowbread memilih pindah ke Taiwan bersama bos gangsternya yaitu Wang Lichao. Wang Lichao sendiri kini sudah dikabarkan meninggal, sehingga dari situ Yellowbread kemudian memutuskan untuk mendatangi Master Wang di Amerika. Di film ini, Yellowbread sendiri sebenarnya menggambarkan sosok Wong Jackman yang memang pada kehidupan nyata Bruce Lee, Wong Jackman diketahui memiliki ambisi yang sama seperti Bruce. Ia ingin mencapai tingkat bela diri paling tinggi dan efisien, tetapi belakangan mereka diketahui saling bertentangan dan sering terlibat masalah serta memiliki visi dan misi yang berbeda. Itulah yang membedakan antara Bruce dan Wong Jackman. Wang Yunchen sendiri sekarang menjadi ketua asosiasi atau perkumpulan bela diri kungfu Cina se-California. Bruce akan terlibat masalah dengan mereka karena pertama, Bruce dianggap telah melecehkan aturan dasar kungfu Cina karena mengajarkan kungfunya kepada warga non-Cina. Dan kedua, Yellowbread sendiri rupanya masih memiliki dendam pribadi kepada Bruce Lee yang sudah ia pendam sejak mereka masih sama-sama di Hong Kong dulu. Setelah Master Wang mendengar kabar keberadaan Bruce dan perguruannya di Auckland, mereka menilai Bruce semakin menjadi-jadi dan tersinggung karena Bruce tidak pernah minta izin kepada mereka sewaktu membuka kelas kungfunya dan bahkan tidak pernah sekalipun datang hanya untuk sekedar silaturahmi sejak pertama kali datang ke Amerika. Wang Yunchen dan para tetua perkumpulan itu lalu berkumpul guna membicarakan hal tersebut. Ya, mereka tidak setuju dengan pergerakan Bruce, sementara Yellowbread memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa mendapat celah agar bisa membuat perhitungan dengan Bruce Lee. Master Wang sebenarnya masih memiliki rasa toleran kepada Bruce. Ia bahkan tidak merasa segan sedikit pun mengundang Bruce untuk minum teh bersamanya, walaupun secara aturan adat istiadat, seharusnya Bruce yang mengundang dan bahkan mengunjunginya selaku orang yang lebih senior darinya. Di pertemuan mereka ini, Master Wang coba mengarahkan pembicaraan agar Bruce paham bahwa ia telah salah karena sudah menyelonong masuk tanpa permisi dan dianggap telah berbuat seenaknya seolah-olah tidak ada mereka di sana. Intinya, Master Wang bicara atas nama paguyuban mereka bahwa sebaiknya Bruce mendiskusikan dulu semuanya di internal sebelum bertindak di luar. Tetapi Bruce kurang setuju tentang hal itu karena ia tahu ia pasti akan mendapat pertentangan dan malah akan menghambat langkahnya saja, apalagi untuk urusan membuka perguruan bela diri. Rupanya di Amerika pada saat itu sudah banyak perguruan kungfu yang dijalankan, namun tidak ada satupun yang seperti Bruce yang secara sengaja memasang pelang nama perguruannya serta menerima murid dari berbagai kalangan. Menurut Bruce, jika kungfu Cina selalu saja disembunyikan seperti itu, maka tidak akan ada kesempatan sama sekali buat bela diri ini bisa mendunia. Tidak seperti karate, selain sudah populer di Amerika, turnamen bertaraf internasionalnya pun sudah ada, dan semua orang tahu karate adalah milik orang Jepang, sementara kungfu Cina siapa yang tahu. Tampak Master Wang secara pribadi bisa paham dengan pemikiran Bruce tersebut, tetapi karena ia adalah pemimpin paguyuban mereka, di mana semua anggotanya masih memegang teguh aturan dan adat istiadat, ia hanya bisa berharap Bruce juga sebaiknya bisa mengerti dan menurunkan egonya. Pembicaraan mereka di hari itu tampaknya tidak membuahkan hasil. Master Wang pergi meninggalkan ruangan itu dengan perasaan sedikit kesal pada Bruce. Begitu juga dengan Bruce, ia mengatakan pada Paman Shao, ini adalah perguruan saya dan saya berhak melakukan apa yang saya mau, jadi kenapa mesti bergantung kepada mereka? Tetapi Paman Shao yang mendengar cerita itu terpikir tentang hal lain. Jika seperti ini kondisinya, ia memprediksikan bahwa Bruce akan segera dapat masalah di kemudian hari. Dan benar saja, Master Wang rupanya sudah mengumpulkan lebih banyak anggota untuk membicarakan langkah mereka selanjutnya, di mana dari pembicaraan ini, tidak ada satupun suara yang berusaha memahami keadaan dari sisi Bruce Lee. Semuanya bernada tidak suka kepada Bruce. Seperti sudah terencana niat jahat di hati mereka, tetapi tidak ingin bertindak gegabah dan terlibat kasus yang lebih serius, Master Wang lalu memilih cara agar dilakukan semacam duel berlabel unjuk kebolehan antara Bruce Lee melawan salah satu dari mereka.
Mereka lalu mendatangi perguruan Bruce dan melayangkan surat tantangan padanya yang berbunyi, jika Bruce menerima tantangan itu, maka yang kalah akan menuruti keinginan dari pihak yang menang. Tetapi jika Bruce menolak tantangan itu, maka Bruce hanya punya dua pilihan. Tidak boleh lagi mengajar siswa non-Cinanya atau sekalian saja menutup perguruannya. Bruce yang sangat tidak suka dengan nada-nada seperti ini, lantas tidak punya pilihan lain selain menerima tantangan tersebut. Dan pada akhirnya, Master Wang dengan bangga mempersembahkan Yellow Braid sebagai jagoannya yang nanti akan menghadapi Bruce Lee.